Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di Responsi Resep. Kali ini PPIR-nya adalah seri 7 untuk kalian yang kelas 11. PPT-nya sudah 2 minggu yang lalu, tapi Ibu belum buatkan videonya. Sedangkan yang seri 8 malah sudah dibuatkan ya. Oke, maka Ibu akan membuatkan videonya seri 7. Ini videonya. Kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat resep kelas 11 seri 7 ya. Di sini resep pertama adalah Misefak Solusium membuat larutan, siknanya obat kumur. Ingat, obat kumur tidak untuk ditelan. Resep yang kedua adalah krim, resep ketiga adalah kapsul ya. Resep keempat adalah bedak. Oke. Kita mulai dengan resep yang pertama, gargaris makan. Gargaris makan ini 200 ml. Misefak Solusio, Sikna obat kumur, Promia. Oke, seperti biasa, ke kabar resepnya gimana, ada yang mau diusulkan atau tidak. Nah, karena ini mau bikin solusio, gitu ya, maka kita lihat komposisinya. Ya, berarti kan sediaan nih gargaris makan tuh isinya apa sih? Ada di FMS, Formularium Medicamentum Selectum. Kalian lihat sendiri halamannya, biar kalian belajar, lihat. Gargaris makan itu adanya di FMS halaman berapa. Isinya zinc sikloridum 1 gram, alumini kali sulfas 1 gram, asidi salisil 0,3, oleum mentepip gute 2, berarti 2 tetes, aqua sampai 300 gram. Oke ya. Nah, di sini udah karena ini mau bikin solusio, kita cari monografi atau kelarutan dari zat-zat yang serbuk ini. Contohnya zinc siklorid, alumini kali sulfas, asid salisil, itu bagaimana kelarutan mereka di dalam air. Gitu ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke perhitungannya. Kenapa sih perlu, maaf Ibu ulang, kenapa perlu kita menulis kelarutan? Biar kita tahu bagaimana cara menghadapi serbuk-serbuk tersebut. Ada yang harus dengan air panas, ada yang dengan air biasa sudah larut, ada yang harus dengan air sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Nah, perhitungan seperti biasa, ini kan dimintanya 200 ml. Ya kan? Sedangkan di resep standarnya 300. Maka semua dikali 200 per 300. Ya. Nanti hasil perhitungannya, misalnya zinc klorid 1 dikali 200 per 300. Seperti ini. Perhitungannya seperti ini. Zinc siklorid 1 ya dikali 200 per 300, ini hasilnya 0,667 gram, sama dengan berapa? 667 miligram. Gini ya. Kalau misalnya kalian tidak punya 2 miligram, berarti kalian ACC saja, usul nih. Misalnya kalian, saya nggak punya 2 miligram, sudah berarti kalian usul aja 667 mg-nya kamu setarakan menjadi 665 mg. Minta di ACC sama pengawas kalau misalnya nggak punya 2 mg. Oke, alumini kali isulfasnya sama ya, 667 mg. Asid salisilnya 200 mg. Terus oleum mentepiperitenya, 2 tetes dikali 200 per 300, ketemunya 1,333 tetes. Ya kan, kita usul aja. 1,333 tetes setara dengan 1 tetes. Jadi nanti pakai 1 tetes. Yang usul-usul setara kayak gini nih harus dapat ACC dari pengawas dulu. Ya. Nah, seperti biasa aquadesnya di resep standar A300 dikali 200 per 300 jadinya A200, tinggal dikurangi yang lain. Kenapa Bu oleum mentepiperitenya nggak ikut dikurang? Nggak ada kan di sini kan, cuma di sini dikurangin zinc siklorid, alumini kali isulfas, dan asid salicilikum. Karena oleum mentepiperite satuannya tetes bukan gram. Ya, kita anggap aja 1 tetes itu tidak mempengaruhi bobot. Jadi yang dikurangin hanya zinc siklorid, alumini kali sulfas, dan asidum salicilikum. Oke ya. Lanjut untuk teknik pembuatan. Seperti biasa, karena dimintanya mililiter, maka kalibrasi botol 1-4 silakan ditulis sendiri. Timbang bahan obat gitu ya. Kalibrasi botol. Yang kelima adalah masukkan asid salisil ke dalam Erlenmeyer tambah aqua panas. Nah, di sini karena asid salisil itu nggak larut di dalam air, tadi sudah kita tulis di kelarutan ya.
maka kita panaskan dia dengan aqua panas secukupnya. Ya, nanti kan ada tuh kelarutan dilarut sekian, nah kita ikutin saja. Aqua panas secukupnya aja, kocok sampai larut, masukkan ke dalam botol. Oke. Yang keenam, masukkan tawas. Tawas itu siapa sih? Tawas itu alumini kali sulfas. Masukkan tawas ke dalam Erlenmeyer, sama tambahkan aqua panas secukupnya. Kocok sampai larut, masukkan ke dalam botol. Berarti dalam botol udah ada ya aset salisil dan tawas, dikocok atau homogen. Pokoknya kalau udah lebih dari satu harus ada kocok atau homogen. Yang selanjutnya adalah masukkan zinc siklorit ke dalam Erlenmeyer. Nah, zinc siklorit ini cara melarutkannya dia adalah dengan cara aqua sebanyak-banyaknya sekaligus. Kenapa? Kalau tidak sebanyak-banyaknya tidak sekaligus, maka dia akan ada endapannya, gitu ya. Jadi harus sebanyak-banyaknya sekaligus. Kocok sampai larut. Nah, saring. Kenapa harus disaring? Karena biasanya zinc siklorit ini hasilnya setelah dilarutkan hasilnya keruh. Saring menggunakan kertas saring, nanti ada di lab kertas saringnya. Lalu masukkan ke dalam botol, kocok sampai homogen. Oke. Berarti sudah masuk aset salisil, alumini kali sulfat, terus zinc siklorit, terus apa lagi? Oh ya Bu, aqua sebanyak-banyak itu maksudnya gimana? Aqua sebanyak-banyak itu artinya bukannya yang tidak tanpa hitungan ya. Kita ulang di sini. Di sini kita punya air berapa? Air kita masih banyak, 197 ml. Tadi dipakai buat buat tawas misalnya sekian mililiter. Dipakai buat aset salisil sekian mililiter. Nah, sisanya kan mungkin masih ada sekitar 100 ml gitu ya. Atau mungkin 150. Nah, maksudnya air sebanyak-banyak sekaligus adalah bukan semuanya, tapi sebagian besar. Ya, misalnya 30 ml. Gitu ya. Tapi sekaligus. Tuh. Nah, masukkan zinc siklorit ke dalam Erlenmeyer, tadi tambahkan aqua sebanyak-banyaknya sekaligus, dikocok sampai larut. Saring menggunakan kertas saring, lalu masukkan ke dalam botol, kocok atau homogen. Terakhir, tambahkan aquades ke dalam botol sampai 200 ml atau sampai tanda batas kalibrasi, kocok atau homogen. Setelah sampai 200 ml itu barulah tambahkan oleum mente 1 tetes, dikocok atau homogen. Oke. Ada dua cara sebenarnya menambahin oleum mente ini, kan biasanya untuk korigen odoris ya, memperbaiki bau gitu ya, biar baunya enak gitu, bau mint gitu. Nah, ada dua cara biasanya ditambahkan sebelum aquadesnya sampai 200 ml, tambahin oleum mente 1 pip, 1 tetes, baru tambahin lagi aquades sampai 200 ml. Atau caranya, tambahkan dulu aquadesnya sampai 200 ml, baru tambahkan oleum mente pipnya sesuai dengan resep. Nah, kalau kita memilih cara yang kedua, kenapa? Biar wanginya itu masih lebih terasa. Gitu ya, kocok pelan sampai homogen, tutup, bersihkan, beri etiket. Bagaimana sih Bu cara menyaring larutan zinc siklorit tadi menggunakan kertas saring? Ibu di sini ada fotonya. Jadi, ini ceritanya adalah zinc siklorit yang sudah kita larutkan dalam air tadi sebanyak-banyaknya sekaligus. Itu ya, 20 ml, 30 ml gitu kan. Sudah. Nah, kertas saring itu sebenarnya bentuknya panjang ya. Panjang seperti tisu. Seperti tisu, cuman dia lebih kasar gitu. Nah, nanti di lab itu sudah disediakan. Biasanya kertasnya bentuknya adalah segi 4. Seperti ini biasa kertas saringnya, Oke. Udah. Nanti diajarkan sama pengawasnya bagaimana cara membentuk kertas saringnya. Jangan dibolongin bawah sininya ya. Kalau kertas saringnya di bawah dibolongin ya namanya bukan tersaring, namanya nuang. Gitu ya. Nanti ini dibentuk seperti bulatan gitu ya. Kamu tahu tukang kacang goreng? Ya, dibikin kayak kerucut. Kayak tukang kacang rebus itu kan dia kertasnya dibikin seperti kerucut kan. Nah, setelah kertasnya dibikin seperti kerucut baru dimasukkan ke dalam ini. Di bagian corong. Nah, ini kan tadi kan kertas nih yang udah bulat ini dibikin seperti kerucut begini dia.
Jadi kertasnya jadinya begini. Nah, masukin nih ke sini. Nah, berarti kertasnya kan sudah melapisi corong ya kan, corong kaca. Nah, nanti air larutan zinc klorid yang dilarutkan ke dalam kertas saring, dia akan merembes melalui kertas saring, baru dia masuk ke dalam Erlenmeyer. Gitu cara kerjanya. Ya, jadi dia merembes melalui kertas saring itu, baru dia masuk sedikit demi sedikit ke dalam Erlenmeyer. Seperti ini. Wadahnya bisa kalian gunakan Erlenmeyer, bisa kalian gunakan Becker Glass, silahkan saja yang memudahkan. Oke ya, kalau nanti udah disaring, silahkan kertas saringnya boleh dipinjamkan ke teman yang lain, atau boleh tidak digunakan lagi atau dibuang gitu ya, karena kan maksudnya menyaring apa sih, supaya nanti yang keruh-keruh itu nempelnya di kertas saring, tidak masuk ke dalam larutan yang sudah jatuh di Erlenmeyer ini. Nanti yang larutan zinc siklorid yang inilah nanti yang kita masukkan ke dalam botol bersama dengan obat yang lain yang sudah masuk lebih dulu. Seperti itu ya. Oke. Nah, ingat, karena tadi kita menggunakan air panas, kasih ke pengawas itu tidak boleh dalam keadaan panas-panas sekali. Minimal hangat gitu ya. Baru boleh diberikan kepada pengawas. Oke. Signanya apa di sini? Signanya obat kumur. Oke. Signanya obat kumur. Maka nanti kamu tambahkan. Signanya itu obat kumur. Tidak untuk ditelan. Ya, hasilnya apa? Silakan cari sendiri ya. Aluminium sulfat apa, zinc klorid apa gitu. Nah, jadi nanti menyampaikannya ini obat kumur untuk pasien Mia, obat kumur tidak untuk ditelan gitu ya. Khasiatnya sebutkan. Oke, kita lanjutkan resep yang kedua adalah kita mau bikin krim nih. Kita mau bikin krim di sini seperti biasa. Kalau yang cari kelengkapan resepnya, resep lengkap atau tidak, usulnya apa yang mau diusulkan. Ingat ya di sini ingat nggak ada at ya. Nah, berarti kalian apa? Berarti kalian di sini tambahkan dulu ini semua nih. Ya. Ini semuanya ditambahkan. 15 tambah 2 tambah 1,5 tambah 8 tambah 8 tambah 65,5. Ternyata jumlah dia semua adalah 100. Maka nanti perhitungannya karena suruh diberikan 15, semua perhitungannya dikali 15 per 100. Acidum stericum ketemu 2,25. Sera albanya ketemu 0,3. Trietanol amin ini bentuknya cairan ya anak-anak ya, 0,225. Oke. 0,225. Berarti ini apa? Kurang dari 1 gram. Berarti nanti diteteskan. Oke. Vaseline album dapatnya 1,2. Propilen glikol dapatnya 1,2. Aquadesnya dapatnya 9,825 dikurang aqua untuk Thea. Dapatnya 8,7. Berarti 8 mili 14 tetes. Aqua untuk Thea-nya aja belum dihitung. Gitu ya. Jadi biasanya aqua untuk Thea ini perhitungannya adalah di bawah Thea. Habis Thea baru aqua untuk Thea. Oke. Sebelum ngomongin perhitungannya, kita ngomongin teorinya dulu. Oke. Ingat, tiap membuat krim, lumpang, alu, dan aqua yang digunakan harus selalu menggunakan yang panas. Lumpang-lumpang panas, aqua panas gitu ya. Nah, teori dalam pembuatan krim ini ada yang disebut, di dalam krim itu ada yang disebut fase minyak dan fase air. Kalau kalian belajar ilmu resep subbab krim, harusnya kalian sudah paham. Ini ya, ada yang disebut fase minyak, ada yang fase air. Nah, kalau yang fase minyak, maka teknik pembuatannya adalah harus dilebur di atas water bath sampai lebur. Oke.
Kalau bahan-bahan krim yang fase air, biasanya larut dalam air, maka dia dilarutkan dulu dalam aqua panas. Karena aquanya tadi harus panas, kalau nggak jadi. Karena apa? Karena teori krim itu adalah fase air harus dicampurkan ke dalam fase minyak pada suhu yang kurang lebih sama. Ya, makanya lumpangin lumpang panas, fase airnya dilarutkan dalam air panas, fase minyaknya sudah dilebur di atas water bath, semuanya itu dalam suhu yang hampir sama. Digerus bersamaan baru menjadi krim. Gitu ya. Nah, di resep ini fase minyaknya siapa? Yaitu yang kalau dilebur dia menjadi minyak. Ya, yang lemak-lemak itu acidum stericum, cera alba, vaseline flavum. Nah, inilah fase minyak. Maka ketiga zat ini nanti kita lebur di atas water bath. Setelah ditimbang lebur di atas water bath. Oke. Nah, fase airnya siapa? Ada triethanolamin dan propilen glikol. Nah, tapi di sini yang dilarutkan di dalam aqua panas adalah TEA-nya. Propilen glikolnya boleh nggak dilarutkan dalam panas? Boleh, tapi di teknik pembuatan ini kita menggunakan TEA saja yang dilarutkan karena TEA ini adalah zat penyabun. Ya, jadi yang bikin krim nanti jadinya bagus seperti masak krim, salah satunya adalah TEA. Ya, triethanolamin dilarutkan dalam aqua panas 5 kali bobotnya. Kenapa 5 kali? Sebenarnya sih berapa saja boleh ya selama TEA larut. Kita ambil 5 kali bobotnya karena TEA ini larut dalam air 5 kalinya. Kalau di farmakope. Jadi kita ambil yang ini aja, kelarutan dia aja. Oke, kita ulang ke sini. Makanya di sini TEA sebagai zat penyabun harus ditambahkan aqua. Nah, sini ya. Aqua untuk TEA di sini berarti 5 kalinya. Tadi TEA-nya udah ketemu berapa? Ya, 0,225. Maka aqua untuk TEA 5 kalinya. Tadi yang udah kita bahas 5 kalinya nih. Maka 0,225 dikali 5 ketemu 1,125 ml. Kalau Aquadis kan BJ-nya 1 ya. Jadi gram sama mililiter itu sama. Oke. Jadi aqua untuk TEA berapa? 1 mili 0,125 dikali 20 tetes sama dengan 2,5 tetes setara dengan 3 tetes. Tuh. Jadi aqua untuk TEA-nya 3 tetes. Oke. Nah, di sini untuk triethanolaminnya kita lihat TEA-nya 1,5 dikali 15/100 ketemu 0,225. Ingat TEA ini adalah bentuknya larutan. Oke. Larutan atau cairan kurang dari 1 gram kita apain? Kita teteskan. Oke. Nah, biasanya kita daftar tetes lihatnya di mana? Ya, daftar tetes biasanya kita lihat di Farmakope Belanda 5. Nah, kita lihat di Farmakope Belanda 5 ternyata nggak ada tetesan TEA. 1 gramnya berapa tuh nggak ada. Akhirnya gimana kalau nggak ada? Biasanya sudah kita konversi. Jadi biasanya sudah kita cari zat lain yang BJ-nya mirip atau biasanya kita cari zat lain atau zat cair lain yang BJ-nya mendekati TEA dan ternyata adalah gliserol. Nah, gliserol ini ada di daftar tetes. Gliserol itu 1 gramnya sama dengan 40 tetes. Maka nanti di usul sini kita tulis tetesan TEA setara dengan tetesan gliserol. Ya, tetesan TEA setara dengan tetesan gliserol, di mana 1 gram gliserol sama dengan 40 tetes. Nah, di sini kita lihat 0,225 kalau 1 gram adalah 40 tetes, kalau 0,225 gram berapa? Nah, ini cara berhitungnya.
ketemu 9 tetes. Berarti nanti TEA yang kita ambil adalah 9 tetes. Air untuk TEA-nya berapa tadi? 0,225 dikali 5 berapa? 1 mili 3 tetes. Gitu ya. Oke. TEA-nya dilarutkan dalam air panas 5 kalinya. TEA-nya 9 tetes dari 0,225 gram tadi dikonversi menjadi tetes. Airnya adalah untuk TEA 1 mili 3 tetes. Oke. Sekarang kita masuk ke teknik pembuatan. Oke. Yang pertama 1 sampai 4 biasa. Seperti biasa, panaskan lumpang. Nah, tadi yang fase minyak nih, kita lebur semua. Asid stearik, sera alba, vaselin flavum, kita lebur di atas water bath sampai lebur. Masukin ke dalam 1 cawan uap, kita lebur. Udah ya, sembari itu lebur seharusnya baru sekarang nih kita panasin numpang biar nggak terlalu lama. Nanti kalau lama numpangnya sudah keburu dingin. Panasin numpang ya. Jangan lupa TEA-nya tadi kita apain? TEA-nya tadi berapa? 9 tetes. Sudah kita larutkan dalam apa? Dalam aqua panas 1 mili plus 3 tetes ya. Jadi kalau ibu udah ngomong larutan TEA, artinya TEA yang 9 tetes tadi sudah larutkan dengan aqua panasnya. Oke. Masukkan hasil leburan ke dalam lumpang panas. Tambahkan larutan TEA tadi, jadi masih panas semua nih. Hasil leburan panas, masukin ke lumpang panas, tambahkan larutan TEA dengan air panas tadi. Udah, lalu tambahkan aqua panas. Aqua panas berapa sisanya yang tadi? Berapa tadi sisanya? Aqua panasnya 8 mili 14 tetes. Tuh. Udah ya, jadi semuanya kita hasil leburan masukin ke lumpang panas, larutan TEA masukin ke lumpang panas, lalu aqua panas yang tadi yang 18 mili tadi 14 tetes itu, 8 mili 14 tetes itu kita masukkan ke dalam lumpang panas. Kita gerus sampai menjadi krim. Dah, kalau sudah baru kita masukkan PPG-nya. PPG bentuknya juga cair ya. Gerus sampai homogen. Bu, ini yang mau ditimbang kan beberapa misalnya bentuknya cair ya. Kalau cawan uap saya nggak muat gimana Bu? Ya gantian. Kalau saat tadi udah dipakai buat nimbang yang lain, pindahkan dulu. Misalnya ke Elon Mer atau kemana ya, baru cawan uapnya dicuci lagi, dibersihkan lagi, baru digunakan untuk menimbang yang lain. Ya. Oke. Nah, ini harusnya menjadi krim yang bagus, soalnya ada TEA. Kalau yang kemarin kalian bikin itu kan nggak ada zat penyabunannya. Kalau di krimnya kali ini ada zat penyabunannya, jadi harusnya lebih halus, lebih putih, lebih lembut, gitu ya. Itu. Oke. Resep yang ketiga, kita ngomongin soal kapsul. Oke. Udah. Kalau sudah di sini kelengkapan resepnya cari sendiri apa gitu ya. Nah, jadi kita lihat neurobionnya 9, diazepamnya 0,03, Miseva kapsul numero 30. Ingat nggak ada DTD, jadi jangan dikali 30. Nah, kalau dikali 30 nanti kamu ambilnya 9 dikali 30. 270 tablet ambilnya nanti ya, jangan sampai salah. Nah, di sini ada neurobion. Neurobion itu kan nama apa ya? Nama merek, nama paten. Jadi kamu tulis komposisinya, tulis komposisi neurobion isinya apa ya. Dah, neurobionnya kalau dalam angka Romawi berarti ngambilnya tablet, 9 tablet. Nanti diperhitungkan jangan tulis lagi angka Romawi, tulis angka biasa, 9 tablet. Nah, diazepam 0,03 gitu ya. Oke. Maaf, yang diambil bukan 9, nanti kita hitung dulu. Nah, di sini adalah Da10. Artinya berikan 10. Di resep disuruhnya bikin 30.
Jadi 9 tablet neurobion dan diazepam 0,03 ini atau 30 mg itu buat bikin kapsul 30 kapsul. Ya. Nah, kalau bikin 10 berarti berapa zat-zat tersebut? Gitu ya. Oke, berarti nggak dari TD, perhitungannya justru dikali 10/30. Diminta 10, yang disuruh bikin 10, sedangkan ini adalah resep buat 30. Tuh. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan kita hitung. Neurobion tablet 9 kali 10/30, 3 tablet. Diazepamnya 0,03 dikali 10/30 sama dengan 0,01, 10 mg. 10 mg ini kita ada dua pilihan sebenarnya ya. 10 mg. Kalau mau ngambil serbuk, maka kita bikin pengenceran. Tapi di lab disediakan. Kalau udah kelas 11 boleh pakai tablet. Di lab disediakan ada tabletnya. Gitu ya. Nah, ada tabletnya yang 5 mg. Oke, maka kita usul dulu, saya mau ngambil tablet A. Maka kamu usul, diazepam yang digunakan adalah sediaan tablet. Kenapa? Karena di sini masih tertulis dalam bentuk serbuk. Nanti di-ACC oleh pengawas. Jangan lupa, karena kamu sudah minta diazepam yang bentuknya tablet, maka nanti tulis dia di komposisi. Berarti komposisi ada dua. Komposisi siapa saja? Ya, komposisi neurobion tablet. Lihat di ISO, dan komposisi diazepam tablet. Boleh lihat di Fornas. Ya, dia ada nanti lihat kamu pakai yang berapa miligram. Oke, nah, kamu lihat di lab. Oh, ternyata di lab ada diazepam yang 5 mg. Ya sudah, sedangkan kamu butuhnya cuma 10 mg. Berarti berapa yang saya ambil, berapa tablet? Berarti 10 mg dibagi 5 mg dikali 1 tablet. Yang kamu ambil adalah 2 tablet yang 5 mg. At ini artinya adalah yang 5 mg. Atau 2 tablet masing-masing 5 mg. Tuh ya, ini ya. Jadi karena kita pakai sediaan diazepam yang 5 mg per tablet, maka kita ngambilnya cuma 2 tablet. Ya. Ingat, diazepam golongan obat apa, ngambilnya di lemari apa. Jangan sampai bilang, "Bu, kok tidak ada diazepam ya, Bu, di lemari obat?" Perhatikan baik-baik. Oke. Udah ya. Nah, karena ini disuruh bikin 30, awalnya kan resep untuk 30, tapi 10 suruh bikin 10, maka kita wajib bikin kopi resep. Kopi resep seperti biasa dituliskan semuanya, cuman diganti da-nya bukan da, tapi yes, that 10. Gitu ya. Oke, sudah. Teknik pembuatannya masa harus dibilangin juga. Udah bisa ya bikin kapsul ya. Nanti kalau semuanya sudah halus dan homogen, tinggal ditimbang seluruh serbuk untuk menentukan bobot rata-rata. Untuk menentukan bobot rata-rata dan menentukan nomor kapsul. Oke, nomor kapsul yang mau digunakan berapa? Tinggal dibagi 2 sama banyak, terus dibagi masing-masing 5 bagian. Terus kamu masukkan ke dalam cangkang kapsul nomor berapa tadi berdasar perhitungan kamu. Tutup, bersihkan, beri etiket. Signa Terdedie Caps Uno. Cukup jelas ya? Oke. Lanjut resep terakhir. Ini sudah pernah di resep sebelumnya. Ya. Oh, ini yang pertama ya justru ya. Ini yang pertama di seri 8 ya, nanti ada lagi ya. Kita di sini kita mau bikin bedak iter 2 kali. Iter 2 kali berarti nanti bikin kopi resep. Ya, udah diajarin belum kopi resep? Ibu lihat dulu nih sampai di mana. Oke. Kopi resep yang iter sudah pernah diajarin belum? Oke, nanti kita ulang ya. Kita review bersama. Ini tidak ada masalah ya. Oke. Camphora 0,3, zinc oxide 2, salicyl talak 15, bensulfakfol aspersorius, dasigna bedak obat. Kalau nggak salah sudah ada di seri 6 ya. Cuman bedanya kalau di seri 6 di sini ada at ya kalau tidak salah ya.
Coba nanti kamu cek lagi. Kalau di sini lebih gampang, kenapa? Karena nggak ada at, berarti bikin salisil talaknya 15. Kamporanya 0,3, zinc oksidnya 2, salisil talaknya 15, lebih enak. Karena kenapa? Salisil talaknya nggak ada at. Jadi bikin aja 15. Nah, komposisi salisil talak adanya di FMS halaman berapa? Sudah ada di seri 6. Ada yang 2%, ada yang 3% asid salisilnya, talkumnya sampai 100. Berarti kamu tanya dulu ke pengawas, Ibu, keadaan salisil yang mau kita buat 2% atau 3% untuk salisil talaknya. Misalnya sama pengawasnya dikasih 2% aja, Nak. Oke, dikasih 2%. Ya. Ada OTTK, ada usul OTTK, silahkan kamu cari sendiri ya, cari sendiri nih. Cari sendiri. Perhitungannya seperti biasa, bedaknya dikali 1,1. Ya kan? Karena salisil talaknya tidak ada at, maka dihitung seperti biasa. Ini perhitungannya. Berarti campuran 0,3 dikali 1,1 berapa? Kan? 0,33 ya. Ini mah gampang ya, nggak usah pakai kalkulator juga bisa. Zinc oksidnya 2 kali 1,1, 2,2. Oke. Salisil talak misalnya dikasih 2% gitu kan. Berarti asid salisilnya 2/100 dikali 15. Tuh, ya, berarti 0,33. Nah, talkumnya tinggal dikurang, at 15 dikurang 0,3, 14,7, tinggal dikali 1,1. Nah, sekarang karena tidak ada at, kalau ada at kan berarti jelas ya bedak yang mau ditimbang berapa. Karena tidak ada at, maka kita total saja jumlah bedak kita berdasarkan resep, yaitu campurannya 0,3, zinc oksidnya 2, salisil talaknya 15. Berarti bobot obat yang nanti kita timbang adalah, bobot bedak yang nanti kita timbang adalah 17,3 gram. Ya. Setelah diayak kan ditimbang ya. Oke. Teknik pembuatan cukup jelas. Ada asid salisil, ada kampora. Nah, kampora dicairkan dulu, bukan duku ya. Harus cairkan dulu dengan etanol 95% secukupnya, baru dikeringkan dengan talkum. Masih ingat alasannya? Diingat-ingat ya, nanti kalau ditanya sama pengawas, ini kelas 10 nih. Diingat-ingat lagi pelajaran kelas 10. Asid salisil juga seperti itu. Ya. Jadi satu-satu, camporanya dicairkan dengan etanol, gerus sampai kering, tambahkan apa? Talkum. Ya. Cukupnya, sisihkan jadi massa 1. Asid salisil juga gitu. Dicairkan dengan etanol, keringkan dengan talkum. Terus perlu nggak disisihkan? Tidak, karena tidak ada lagi yang mau dicairkan. Ya, tinggalkan masukin massa 1, masukin zinc oksid, masukin sisa talkum. Jangan lupa di teknik pembuatan kan ada timbang bahan obat. Nanti ketika saat timbang zinc oksid, timbang zinc oksid yang sudah diayak dengan ayakan nomor 100. Nah, jadi ingat, timbang zinc oksid sudah diayak dengan ayakan nomor 100. Itu harus ada di jurnal. Oke. Udah ya, setelah semuanya masuk, digerus sampai halus dan homogen, kita ayak dengan ayakan nomor 100, lalu kita timbang tadi berapa? 17,3. Gitu. Udah, masukkan lagi ke dalam lumpang, digerus pelan atau diaduk sampai homogen, masukkan ke dalam ya dus bedak, tutup beretiket ya. Nah, sekarang bagaimana cara bikin kopi resepnya? Seperti biasa, kopi resepnya seperti biasa aja, tapi iter 2 kalinya boleh tulis di atas, boleh tulis di bawah ya. Iter 2 kali, misalnya ditulis sini. Jangan lupa nanti date-nya itu bukan date 1, date 2 ya, tapi tulisnya adalah date orig. Udah pernah kan ya? Artinya apa? Artinya yang diberikan adalah date original. Yang diberikan adalah yang asli, resep yang aslinya. Date orig. Iter 2 kali artinya pasien boleh nebus berapa kali?
Iya, boleh nebus 3 kali. Jadi yang pertama resepnya kan misalnya dia datang ke apotek kamu bawa resep. Nah, nanti kamu bikin kopi resep, kamu tulis tetap iternya nggak boleh dirubah, iternya tetap 2 kali, date-nya cuma date orik di bawah nanti nama obat date orik. Artinya apa? Nanti ketika dia mau nebus lagi apotek yang berikutnya, kalau bukan di apotek kita dia udah tahu, oh udah dikasih gitu ya, date orik. Nanti tinggal dia terus lagi date orik +1 gitu. Artinya apa? Udah dikasih orik original kasih 1, berarti tinggal 1 kali lagi gitu. Itu ya, ibu rasa cukup jelas untuk seri 7. Kalau mau tanyakan boleh ditanyakan nanti. Nanti ibu share saja video ini. Silakan kalau yang mau bertanya bisa ditanya di grup WA ya, boleh juga japri. Nanti kalau ibu rasa perlu dibahas di grup, ibu akan bahas di grup. Oke, kita sudahkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.